Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus mendalami kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Rabu siang, Komnas HAM bahkan memanggil pihak TNI untuk bisa meminta keterangan terkait mengenai keterlibatan oknum anggotanya dalam kasus tersebut. Selain menggali proses penetapan tersangka, Komnas HAM juga menelusuri ada atau tidaknya perintah atasan di balik aksi tersebut. Upaya mengungkap tabir kasus kekerasan terhadap aktivis Kontras Andri Yunus mulai memasuki babak baru. Rabu siang, Komnas HAM meminta keterangan langsung dari pihak TNI di kantor Komnas HAM, Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat tinggi TNI hadir, diantaranya yakni Kababinkum dan Puspom, serta Wakapuspen. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan, fokus utama pemanggilan ini adalah untuk mendalami prosedur penahanan 4 anggota TNI oleh pihak BAIS sebelum akhirnya diserahkan ke Puspom. Komnas HAM juga mempertanyakan apakah aksi penyiraman ini merupakan bagian dari operasi resmi yang melibatkan perintah atasan. Kami Komnas fokus pada beberapa persoalan. Yang pertama adalah kita ingin tadi meminta informasi kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak TNI sebelum tanggal 18 Maret. 18 Maret itu kan TNI melakukan konferensi pers bahwa mereka sudah menahan 4 orang. Nah, tapi sebelum itu, apa yang sudah dilakukan TNI sampai mereka menetapkan 4 orang. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu yang kita dalami. Lalu kemudian kita juga mendalami beberapa hal terkait langkah-langkah yang sudah langkah-langkah penyidikan yang sudah dilakukan oleh Puspom setelah tanggal 19 Maret, setelah mereka menerima pelimpahan berkas-berkas barang bukti dari Polda Metro Jaya. Nah, setelah itu kan pihak Puspom melakukan penyidikan. Nah, itulah yang kita gali dari dari Puspom sampai mereka menetapkan 4 tersangka di kemarin. Nah, itu poin-poin utama yang kita gali hari ini tadi. Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengungkapkan bahwa saat ini Puspom telah menetapkan 4 tersangka, di mana keempatnya dijerat pasal penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Meski penyidikan internal TNI sudah mencapai 80%, Komnas HAM tetap mendorong adanya transparansi, termasuk meminta identitas para pelaku agar dibuka ke publik, hingga pelibatan pengawas eksternal dalam proses penegakan hukum nanti. Puspom menyatakan sudah menetapkan 4 tersangka tadi ya, dengan mengenakan pasal 469 dan 467, satu penganiayaan berat, satu lagi penganiayaan dengan rencana. Kemudian Puspom menyatakan bahwa proses penyidikan yang mereka lakukan sudah berjalan 80% dan saat ini penyidik sedang menunggu hasil visum korban dari RSCM dan keterangan saksi korban AY. Kemudian dalam kesempatan itu juga kami mendorong supaya ada transparansi penegakan hukum, ya, antara lain kita berharap segera ada pengumuman terkait identitas pelaku kepada publik, dan kemudian kita juga berharap ada pelibatan pengawasan eksternal dalam proses penegakan hukum nanti. Kemudian yang ketiga, memberikan akses kepada Komnas HAM untuk bertemu dan meminta keterangan terhadap 4 orang tersangka. Selain berencana memanggil langsung ke-4 orang tersangka, Komnas HAM juga bakal meminta keterangan saksi ahli, serta melakukan konsolidasi barang bukti dalam 2 minggu ini. Langkah ini diambil guna memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan bagi korban.